penyuluh pertanian video dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel kita, channel penyuluh pertanian video, channel edukasi dan hiburan bidang pertanian. Kali ini kita jumpa lagi, saya pakai masker karena pada saat ini di era pandemi kita mengajak, mari kita sama-sama menjaga kesehatan ya, agar kita selalu fit dalam mengembangkan usaha pertanian kita. Tapi dalam video ini saya buka dulu ya, biar lebih enak. Jangan paling tidak, mari kita terapkan yang namanya 5M ya. Yang pasti sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada sudah tahu apa itu 5M. Nah, pada video kali ini depan saya nih ada kopi dan ada ini salah satu produk. Kami dari tim channel penyuluh pertanian video akan mengupas tentang salah satu pupuk hayati ya. Pupuk hayati ini bio intan tani ya. Nah, jadi di pupuk hayati ini fungsinya banyak. Jadi saya akan sampaikan kandungan yang terkandung di dalam pupuk ini apa aja sih. Kandungan bio intan tani ini ya merupakan mikroba yang terdiri dari 6 bakteri ya, dan 1 jamur yang unggul dan potensial. Tapi jamurnya ini jamur yang bukan jamur yang merusak ya. Nah, jadi ini yang unggul ya, jamurnya ini dikategorikan unggul dan potensial sebagai penyubur tanah. Jadi bakteri sebagai pengurainya ya. Nah, di antaranya adalah ada Azospirillum, ada Pseudomonas ya, Bacillus, Lactobacillus, dan jamur Trichoderma. Nah, jamurnya yang mana? Jamur Trichoderma. Otomatis kalau Trichoderma, sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada pasti tahu dong, Trichoderma itu merupakan jamur yang berfungsi untuk mengendalikan jamur yang merugikan bagi tanaman. Nah, jadi bio intan tani ini mempunyai 4 keunggulan ya. Ada 4 keunggulan. Nah, yang pertama keunggulannya ya, bio intan tani ini sebagai biofertilizer. Nah, jadi apa sih fungsinya biofertilizer ini? Nah, menyediakan unsur hara lengkap baik makro maupun mikro. Jadi ada unsur hara makro dan mikro yang sudah terkandung di dalam pupuk hayati ini. Selanjutnya, membantu menyimpan unsur hara dalam tanah. Itu fungsinya ya. Selanjutnya, membantu tanaman untuk memperoleh sumber hara dalam tanah karena sebagai penyedia dia, agen ya. Agen penyedia unsur hara makro dan mikro. Nah, yang kedua ya, keunggulan dari bio intan tani ini yaitu sebagai biodekomposer. Pasti sahabat penyuluh pertanian video pada video-video sebelumnya kita pernah juga mengulas tentang biodekomposer ya. Nah, biodekomposer ini berfungsi untuk apa? Memperbaiki struktur tanah. Dengan caranya seperti apa? Karena di sini kandungannya ada kandungan mikroba ya, otomatis mikroba ini berfungsi untuk mengurai zat-zat atau unsur-unsur di dalam tanah ya, agar lebih dapat efektif diserap oleh tanaman. Nah, selanjutnya mempercepat dekomposer bahan organik, mempercepat proses pelapukannya. Ini punya fungsi sampai mempercepat proses pelapukan bahan-bahan organik agar lebih cepat diserap oleh tanaman. Selanjutnya menghasilkan ya antibiotik untuk menghambat mikroba atau patogen ya, patogen dalam tanah yang merugikan untuk tanaman dalam tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya keunggulan ketiga yaitu sebagai bioprotektan. Nah, bioprotektan ini apa? Menghasilkan antibiotik yang membantu menginduksi sistem kekebalan ya, kekebalan tanaman, dalam artian meningkatkan imunitas tanaman. Otomatis ketika tanaman itu tingkat imunitasnya tinggi, tingkat kekebalannya tinggi, maka dampak positif yang dihasilkan, serangan organisme pengganggu tanaman akan lebih terkendali dibandingkan ketika tidak menggunakan dibandingkan ketika tanaman
memiliki kekebalan yang rendah seperti itu. Nah selanjutnya apa? Meningkatkan daya tahan, ya, meningkatkan daya tahan tanaman memang terhadap serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah yang terakhir, yang keunggulan yang keempat yaitu sebagai biohormon. Sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada pasti sudah tahu yang namanya hormon pastinya sering digambarkan dengan JPT, zat perangsang tumbuh. Memang di dalam biointantan ini mampu menghasilkan hormon pertumbuhan tanaman ya, baik itu hormon auksin, sitokinin dan giberelin. Nah, auksin dan sitokinin dan giberelin ini pasti sahabat penyuluh pertanian media sudah mengetahui bahwa memang mempunyai fungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, tunas, ya. Nah, jadi memang dari 4 keunggulan tersebut ada dikandung dalam pupuk hayati biointantan ini. Nah, itu tentang isinya, ya, isi dari biointantan ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita sampaikan juga aplikasinya gimana sih? Nah, kan itu. Kalau kita udah tahu nih sekarang nih fungsinya, ya, sebagai penyedia unsur hara mikro dan makro, sebagai biodekomposer, sebagai bioprotektan, ya, sebagai biohormon. Nah, dari 4 keunggulan tersebut kita udah tahu nih, berarti ini multifungsi ya. Nah, berarti otomatis dengan penggunaan biointantan ini pastinya akan mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Nah, seperti itu. Selanjutnya penggunaannya, dosis. Nah, sobat penyuluh pertanian video dimanapun berada perlu diperhatikan betul. Di dalam label ini sudah juga tertera bahwa dosis yang dianjurkan adalah kita bahas untuk khusus padi sawah ya. Kalau untuk ini walaupun ini dapat digunakan untuk padi, jagung, kedelai, singkong, cabai, bawang dan lain sebagainya. Kita fokus untuk tanaman padi. Nah, kalau khusus untuk tanaman pangan ini, tanaman padi, misalnya padi sawah nih ya, yang kita bahas fokus pada tanaman padi sawah. Itu rekomendasi yang diberikan ya, penggunaan per hektarnya adalah 2 sampai dengan 5 liter. Cara aplikasinya, kalau untuk tanaman padi sawah lebih cenderung kita menganjurkan dengan cara disemprotkan. Nah, dosis penyemprotannya seperti apa? Nah, dosis penyemprotannya 100 sampai dengan 200 mili, 100 sampai dengan 200 mili dicampur dengan 15 liter air, ya. 100 sampai dengan 200 mili, ya, biointantan ini dicampur dengan 15 liter air. Nah, setelah dicampur, baru kita aplikasikan. Nah, yang jadi pertanyaan, aplikasinya kapan? Aplikasi dianjurkan ada 2 waktu ya, 2 waktu yang dianjurkan, yaitu pagi dan sore hari. Nah, kenapa nggak boleh siang? Siang tidak dianjurkan karena biasanya kalau siang kondisi terik dan itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan penyemprotan. Yang efektif adalah pagi. Jam berapa pagi? Jam 6 sampai dengan batas jam 9. Nah, kalau sore jadi pertanyaannya, saya nggak sempat pagi nih nyemprotnya, aplikasinya nggak sempat pagi hari. Gimana kalau sore? Bisa sore hari. Pada jam berapa? Diperkirakan jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Nah, itu waktu pengaplikasian biointantan ini. Waktunya ya. Nah, selanjutnya pasti sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada bertanya lagi nih. Ini untuk padi sawah umur berapa tanaman padi sawah? Aplikasinya umur berapa sih tanaman yang bagusnya? Nah, rekomendasi yang terbaik ketika kita aplikasi terhadap tanaman padi sawah itu pada saat fase pertumbuhan vegetatif. Batas fase pertumbuhan vegetatif itu umur berapa? Nah, umur sampai dengan usia 45 hari setelah tanam itu fase terakhir, fase vegetatif. Nah, di antara rentang waktu tersebut dapat dilakukan aplikasi pupuk hayati biointantan ini, ya. Ketika misalnya ingin difungsikan sebagai biodekomposer, ya, sebagai biodekomposer itu adalah pengurai, dia bisa diaplikasikan pada saat sebelum tanam, ya. Pada saat sebelum tanam, pada saat pemberian pupuk dasar lalu disemprotkan pada area lahan sawah sebelum tanam padi, tanam pindah ya padi sawah, itu bisa dilakukan. Selanjutnya,
kalau misalnya pada saat itu ternyata tidak sempat kita baru mendapatkan pupuk ini, ternyata tanaman setelah usia 1 minggu setelah tanam, apakah bisa dilakukan? Bisa, karena pada saat tanaman tumbuh, otomatis ketika disemprotkan dia pun mempunyai fungsi ya, keunggulan sebagai bioprotektan. Bioprotektan ini ketika kandungan pupuk ini diserap melalui tanaman, baik itu melalui daun ataupun akar, akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh tanaman. Nah, jadi secara umum kita gambarkan bahwa perlakuan atau pengaplikasian pupuk Hayati Biointantan ini bisa dilakukan pada saat masa vegetatif sampai di ujung masa vegetatif, biasanya di umur 45 hari setelah tanam. Ini pun berdasarkan pengalaman kita yang sudah pernah melakukan gitu. Karena kalau misalnya pada saat fase generatif kita belum pernah melakukannya gitu. Kita yang sudah pernah melakukan itu pada saat fase vegetatif. Ada pun mungkin kalau misalnya sahabat penyuluh pertanian video pernah melakukan, itu juga bisa ya contek-contek di kolom komentar gitu. Mungkin sebagai masukan kami dalam penggunaan salah satu produk ini gitu ya. Karena kalau yang kami lakukan memang di fase vegetatif, jadi awal bisa dilakukan sebelum tanam ya sebagai biodekomposer. Nah, selanjutnya bisa dilakukan juga pada saat masa setelah tanam. Nah, jadi mungkin itu yang dapat kita ulas tentang pupuk Hayati Biointantan ini. Semoga bermanfaat. Mari kita selalu semangat dalam mengembangkan usaha kita. Karena apa? Pertanian itu penting. Tanpa pertanian kita bisa berbuat apa? Walaupun kita pada saat ini menghadapi era masa yang sulit, yaitu di era masa pandemi, pertanian tidak boleh berhenti. Karena apa? Karena pertanian merupakan salah satu dasar kedaulatan negara kita. Ketika pangan kita terjaga, kedaulatan kita pasti terjaga. Oleh karena itu selalu semangat, dan jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap elemen, segenap sahabat penyuluh pertanian video, dukungan yang telah diberikan selama ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa selalu support dan dukung channel kami agar channel kami dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video-video kami berikutnya. Dadah.